Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nutu andilkum jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira ladini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan analisa korban secara spiritual, ya. Pemahaman korban sebelumnya juga, artinya pengertian korban sebelumnya sudah kami bahas, tetapi seluruh bahasan kami masih menyangkut berkorban secara fisik melalui hewan ternak, ya. Sepertinya ada sesuatu pengertian yang harus diperhatikan, karena di dalam hal yang berkaitan dengan kesadaran, setelah pemahaman secara dohir atau secara fisik, tentu saja ada pemahaman secara batin. Al-Quran mengandung keilmuan yang sangat kompleks hingga membutuhkan pemahaman yang harus dikembangkan dari waktu ke waktu. Hal demikian karena Allah banyak menggunakan istilah perumpamaan yang harus diteliti dan jabarkan agar penalaran kita juga berkembang. Bukan hanya menyangkut masalah dohir, tetapi meliputi hal-hal yang berkaitan dengan masalah batin, bisa dipahami dengan hati nurani. Sebagaimana yang sebelumnya juga sudah kami sampaikan bahwa sebenarnya korban itu berasal dari kata koroba. Artinya itu mendekatkan diri, ya. Ya, tentu saja mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu sebenarnya korban itu bukan semata-mata menyangkut masalah daging, tetapi masalah yang berkaitan dengan masalah mendekatkan diri kepada Allah karena ketaatan terhadap apa yang diperintahkan. Walaupun secara fisik harus ada yang jadi korban, ya. Kalau sekarang ini berkorban dengan hewan ternak, tetapi tentu saja pada waktu zaman dahulu, sebelum banyak peternakan, ya, berkorbannya itu menggunakan hasil pertanian, misalnya pada zaman Nabi Adam itu, atau mungkin hal-hal lain yang menjadi hak atau kekayaan, ataupun juga hasil daripada produktivitas seseorang. Akan tetapi ternyata yang diterima adalah dasarnya adalah bertakwa. Nah, dasar berkorban itu adalah bertakwa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ayat ini bisa kami ulang lagi, ya, di dalam Quran surat At-Taubah itu surat nomor 9 ayat yang ke-99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhiri wa yattakhidhu ma yunfiku kurubatin indallahi wa sholawati rasul.
Dan dari orang-orang Arab itu ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mengadakan apa yang dinafkahkan atau diinfakkan selaku pendekatan kepada Allah serta kemuliaan Rasul. Di sini kan ada istilah qurubatin indallahi wa sholawati Rasul. Ya. Kita tahu bahwa sholawat itu kan kemuliaan kan. Maka ketika kita bersolawat untuk Rasul berarti memuliakan Rasul. Surat 3356 itu berlaku untuk semua Rasul kan. Nah kemudian lanjutannya, ala innaha qurbatul lahum. Ketahuilah bahwa dia adalah pendekatan untuk mereka, mereka yang berinfak tadi. Sayudkhilumuhullahu fi rahmatih. Allah akan memasukkan ke dalam rahmatnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara sekalian, dari orang-orang Arab ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta mengadakan apa yang mereka nafkahkan atau mereka infakkan itu selaku pendekatan kepada Allah dan kemuliaan Rasul. Bahkan agar diketahui bahwa apa yang dilakukan dengan menafkahkan adalah sebagai pendekatan kepada Allah sekaligus memuliakan Rasul, karena apa yang dijelaskan Rasul kemudian dilaksanakan, maksudnya begitu. Nah, bagi orang-orang yang melakukan seperti itu, di samping pendekatan diri kepada Allah dan memuliakan Rasul, maka Allah akan memasukkan ke dalam rahmatnya, ke dalam kasih sayangnya, serta mendapat ampunan. Yang ditutup dengan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang tadi kan. Maka benarlah bahwa korban yang di dalam ayat tersebut disebut sebagai qurubatin indallah, pendekatan kepada Allah. Oleh karena itu, ketika kita berkorban, tujuan utamanya bukan semata-mata daging, tetapi lebih urgent lagi adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menginfakkan hartanya, ya, selaku kemuliaan Rasul. Dengan demikian sebenarnya infak merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah, karena dia adalah perintah Allah yang disampaikan oleh Rasul dalam Al-Quran. Dengan melaksanakan perintah Rasul dalam Al-Quran itu berarti sudah memuliakan Rasul dalam rangka mentaati perintah yang disampaikan, maksudnya gitu. Saudara sekalian, tentang korban hewan ternak sudah cukup lama kita lakukan, minimal setahun sekali. Tetapi kalau diperhatikan juga korban hewan ternak yang kita lakukan pada umumnya ya masih berorientasi pada daging. Itu sudah kami analisakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, secara rinci nanti panjenengan bisa lihat lagi keterangan yang sudah kami sampaikan. Namun pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk membahas lebih dalam lagi dalam jangka panjang nanti seperti apa sebenarnya korban itu, maksudnya gitu. Kalau diperhatikan bahwa korban hewan ternak itu kan ada dua hal, yaitu ketika orang beribadah haji ke Tanah Suci Mekah, dan korban bagi yang tidak berhaji, berada di kampungnya masing-masing juga melakukan penyembelihan korban hewan ternak. Saudara sekalian, oleh karena itu dengan pengertian bahwa tubuh fisik kita juga terdiri dari zahir dan batin, ya, maka kita juga harus mencoba untuk melihat secara batiniah itu korban yang sesungguhnya seperti apa. Ketika korban dengan penyembelihan hewan kita sudah paham, kita sudah tahu, kita sudah mengerti, maka kita akan mencoba untuk melihat yang lebih dalam lagi yang ada pada diri kita. Saudara sekalian, Allah telah memberikan petunjuk tentang pembagian daging korban sekaligus rangkaian ringkasan hal-hal yang harus dilakukan
oleh para jamaah haji, ya, agar menjadi dirinya benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Kita akan baca dulu susunan ayat-ayat yang terkait, nanti akan kita bahas secara rinci ya. Perhatikan dulu di dalam surat Al-Hajj, surat nomor 22 ayat 28. Liyashadu manafi'alahum wayat kurus maullahi fi ayami ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa'at imul baisal fakir. Agar mereka menyaksikan manfaat bagi mereka dan menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu, hari-hari berbilang, atas apa yang direzekikan pada mereka dari daging ternak. Makanlah daripadanya dan berilah makan orang-orang fakir dan yang sengsara. Terus kemudian kita lanjutkan dulu ya ke ayat berikutnya, ayat 29. Sumal yaqdu tafasahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian agar mereka melaksanakan tugas atau kewajiban mereka dan menyempurnakan nazar, itu artinya niat mereka, ya, nazar mereka, niat mereka, dan hendaklah mereka tawaf pada baitil atiq, rumah yang tua itu, berarti di Ka'bah ya. Ka'bah itu sebagai posisi rumah pertama. Jadi di sini melaksanakan kewajiban serta menyempurnakan niatnya. Nah, orang yang beribadah haji ke Mekah itu niatnya seperti apa? Ya, nanti akan kita lihatnya. Kemudian lanjutannya yang ke-30 ya. Dzalika wa may yu'adzim hurumatillahi wa huwa khairulah. Dzalika wa may yu'adzim hurumatillahi wa huwa khairulahu inda rabbih. Demikianlah, dan siapa yang membesarkan yang dimuliakan Allah, maka itu baik baginya pada Tuhannya, pada Robnya. Wa ukhilat lakumul an'amu ila ma yutla alaikum. Dan dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang telah dianalisakan atas kamu tentang aturan, misalnya tentang aturan menyembelih dan lain-lainnya ya, telah dianalisakan atasmu. Wajah tanibu rijasa minal ausani wal wajah tanibu qaulazur. Maka jauhilah kotoran dari berhala dan jauhilah perkataan yang dusta atau perkataan yang palsu. Saudara sekalian, rentetan ayat ini adalah rentetan orang-orang yang melakukan ibadah haji di Mekah. Nanti akan kita lihat uraian berikutnya ya. Kemudian ayat yang ke-31 surat yang sama. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin nabi. Sesempurnanya untuk Allah tanpa menserikatkan dengannya. Kemudian wa may yusyrik billah maka annama khara minas samai fatah taufuhut tairu au tahwi bihirrihu fi makanin sahiq. Dan siapa yang menserikatkan dengan Allah, seolah-olah dia jatuh dari angkasa, jatuh dari langit, lalu burung menyambarnya atau menerbangkannya dengan angin pada tempat yang panas. Tempat yang panas itu api atau neraka. Nah gitu. Kalau orang yang musyrik tadi menserikatkan, ditegaskan sesempurnanya untuk Allah. Ayat ini kan kalau kita melihat perjalanan haji surat ke-2196 yang pertama kan sempurnakan haji dan umroh untuk Allah. Nah, di sini kan juga sesempurnanya untuk Allah tanpa serikat. Kemudian kita lanjutkan dulu.
ayat yang ke-32. Dzalika wa may yu'atim sa'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah, dan siapa yang membesarkan syiar Allah, maka sesungguhnya dia termasuk ketakwaan hati, takwal qulub, keinsafan hati. Ya. Nah, di sini ada istilah membesarkan syiar Allah. Nanti tentang syiar Allah panjenengan bisa lihat di dalam surat kedua yang 158. Ya. Di sana kan ada inna sofa wal marwata min sa'airillah. Faman hasal baita wa tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha sakirun alim. Di sana juga ada istilahnya punya pengertian yang sama, sa'airillah gitu. Di sini kan juga dzalika wa man yu'atim sa'airallahi wa innaha min taqwal qulub. Jadi ketakwaan hati itu orang yang membesarkan syiar Allah tadi. Terus kemudian lakum fiha manafi'u ila ajali musamma summa mukhiluha ilal baitil atiq. Nah, di sini ada kata-kata baitil atiq. Bagimu padanya ada manfaat sampai waktu tertentu. Kemudian tempatnya adalah rumah tua itu. Rumah tua itu berarti Ka'bah itu sebagai makom Ibrahim. Nah, saudara sekalian, itu tadi kita urutkan ya. Surat 22 ayat 28 memberikan pengertian bahwa berkorban itu agar menyaksikan manfaat bagi mereka jamaah haji maksudnya gitu. Dan menyebut nama Allah pada hari-hari berbilang. Nah, dalam pelaksanaan ibadah haji itu kan hari-hari berbilang itu ya dimulai dari datang itu namanya tawaf kudum ya. Tawaf kulon nuwun istilahnya. Kemudian sa'i. Sa'i itu tawaf antara Safa dan Marwah. Kemudian wukuf, korban dan tahallul. Nah, setelah mengetahui manfaat yang harus dilaksanakan pada hari-hari tertentu dengan baik, kemudian hendaklah melaksanakan kewajiban sesuai dengan nadarnya tadi, dengan niatnya tadi. Nah, oleh karena itu dengan tawaf kulon wun, kemudian dilanjutkan tawaf antara Safa dan Marwah. Kemudian dilanjut dengan wukuf. Kalau menurut surat kedua 125 di sekitar makom Ibrahim, walaupun sekarang pelaksanaan di Arafah yang tempatnya cukup jauh ya, sekitar 25 km. Semua itu termasuk membesarkan yang dimuliakan Allah berupa makom Ibrahim. Surat kedua ada 29-nya. Baru kemudian setelah itu dihalalkan korban ternak yang mudah didapatkan sesuai dengan yang dianalisakan, dengan menjauhi kotoran dari berhala serta perkataan yang palsu. Jadi semuanya karena Allah maksudnya gitu. Kan mestinya zaman dulu ada orang yang menyembelih korban itu untuk persembahan berhala. Zaman dulu di Mekah di sekitar sana kan sudah ada Lata, Uzza dan Manat gitu kan. Nah, ini adalah penegasan daripada ibadah yang harus dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji ke sana. Oleh karena itu, di dalam pengertian seperti ini bahwa surat 2230 tadi itu bahwa orang yang ibadah ke Mekah itu harus semuanya untuk membesarkan Allah, bukan untuk yang lain. Ya. Kemudian seluruh rangkaian ibadah yang dilakukan sesempurnanya juga untuk Allah tanpa serikat dengan apapun. Nanti panjenengan bisa lihat lagi nanti di dalam surat kedua 196 itu. Nah, siapa yang menserikatkan Allah itu seolah-olah mereka jatuh dari langit lalu disambar burung atau diterbangkan angin kemudian dijatuhkan tempat yang panas. Itu kan ungkapan. Dia adalah nar atau api neraka, surat 2231. Maka dengan demikian Allah menegaskan bahwa jamaah haji itu tidak boleh ada yang musyrik. Karena sesempurnanya hanya untuk Allah tanpa serikat. Bagaimana yang diungkapkan di dalam surat 2196 kemudian tegaskan ulang dan 2231 tadi bahwa pada saat nanti jamaah haji itu sudah selesai kemudian pulang sampai ke rumah itu juga harus membawa hati yang jernih karena dengan dicukur kepalanya berarti pikirannya terang, kemudian kalau bisa berpuasa ya, itu kan berarti hatinya jernih.
maka betul-betul akan tidak musyrik. Walaupun berada di Mekah maupun sudah kembali ke rumah, tetap tidak akan musyrik. Maksudnya begitu. Nah, semua itu adalah akan membentuk satu takwal qulub, ketakwaan hati, keinsafan hati. Nah, siapa yang membesarkan syiar Allah berupa Ka'bah dan rangkaian lainnya yang merupakan tempat yang dimuliakan Allah, hal itu termasuk takwal qulub tadi. Seluruh rangkaian ibadah itu diakhiri ketika orang melakukan tawaf wada atau tawaf pamitan di tempat yang rumah yang tua itu, benar. Baitul Atiq itu rumah tua berupa Ka'bah itu. Nah, saudara sekalian, sebenarnya ayat ini tadi mulai surat ke-22 ayat 28 sampai dengan 33 itu kan itu rangkaian kegiatan ibadah pada hari-hari berbilang tadi. Nah, selama ini mungkin ada saudara kita yang memahami hari-hari berbilang itu adalah hari Tasyrik itu dalam penyembelihan korban. Tapi ini kalau kita lihat ternyata itu adalah urut-urutan sejak orang melakukan kegiatan mulai ibadah. Datang pertama kali tawaf qudum, kemudian sa'i, Safa Marwah, dan wukuf, kemudian baru setelah itu berkorban, baru potong rambut itu. Nanti akan kita lihat lagi di dalam surat kedua 196 ya. Kita lihat dulu sekarang surat 22 ayat 34. Wali kuli umatin ja'alna man sakaliyat kurus maullahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan untuk setiap umat kami jadikan tempat pengabdian atau kiblat penghadapan. Nah, kalau tempat pengabdian atau kiblat penghadapan di muka bumi kan hanya satu. Kalau di sini tiap-tiap umat berarti di tempat lain juga ada kiblat penghadapan, maksudnya gitu. Ya. Kemudian fa ilahukum ilahu wahidum walahu aslimu wa basil muhbitin. Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, ilah kamu adalah ilah yang satu, maka Islamlah untuknya. Sini wa aslimu, falahu aslimu, untuknya Islamlah atau Islamlah untuknya. Wa basiril muhbitin, dan gembirakanlah atau berilah kabar gembira orang-orang yang menyerah atau orang-orang yang patuh. Nah, ini artinya bahwa di tiap-tiap umat itu ada kiblat penghadapan. Nah, umat di muka bumi penghadapan cuma satu. Kalau di tiap-tiap umat ada kiblat penghadapan, tentu saja di tempat lain, di bumi lain, di samawat, di planet lain juga mesti ada kiblat penghadapan, maksudnya gitu. Di sana juga ada penyembelihan hewan ternak. Pengertiannya gitu. Nanti kalau ini coba panjenengan bisa lihat ya, surat yang ke 5 ayat 97 ya. Untuk perbandingan. 597 untuk perbandingan ini tadi ya. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyama linnasi wa sahrul harama wal hadiya wal qalaid. Allah menjadikan Ka'bah itu Baitul Haram, rumah yang dimuliakan. Tadi yang tempat dimuliakan kan berarti ya, berdiri untuk manusia. Begitu pula bulan-bulan haram dan korban serta lingkungan Ka'bah. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha bikulli syai'in alim. Nah, yang demikian agar kamu ketahui bahwa Allah itu mengetahui apa yang di samawat dan apa yang di bumi. Artinya Ka'bah ini bukan hanya berlaku di bumi saja, di samawat sana juga ada Ka'bah, maksudnya gitu, sebagai Baitul Haram ya. Nah, di dalam Al-Quran istilah Ka'bah itu hanya 2 ayat, 595 dan 597 ini. Ka'bah itu kan ada bandingan pengertian dalam surat 5 ayat 6 itu ada istilah Ka'bain. Ka'bain itu mata kaki. Mata kaki berfungsi untuk memutar kaki ketika orang itu berjalan. Nah, Ka'bah itu, Ka'bu, itu merupakan pusat putaran bumi, berfungsi memutar bumi pada porosnya, maksudnya gitu. Maka orang tawaf keliling Ka'bah itu melambangkan bahwa bumi itu berputar 7 kali.
Mulai dari akad sampai dengan sabah itu kan. Tempo hari sudah saya jelaskan tentang perjalanan ibadah haji itu. Dan sesungguhnya Allah mengetahui atas tiap sesuatu. Nah berarti kan kalau begitu kan Ka'bah itu juga ada di tempat lain. Maka tadi penyembelihan ini juga ada di tempat lain, maksudnya gitu. Ya. Sehingga dengan demikian kita memahaminya juga jangan lokal, tetapi harus universal. Karena Allah itu adalah Rabbul Alamin, bukan hanya Rabbul Ardi.